Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Saya mau Saya Mulia Ahmad Aneandra. Di sini kami akan menjelaskan tentang MRI atau Magnetic Resonance Imaging, meliputi mengapa diperlukan, konsep fisika yang digunakan, teknologi sebelumnya, serta tiga contoh soal fisika dan jawaban. Pertama, apa itu MRI? MRI yaitu adalah Magnetic Resonance Imaging, adalah teknologi yang dapat menghasilkan model di 3D yang tidak invasif. Jadi, MRI dapat memberikan informasi tentang dalam tubuh tanpa perlu membuka tubuh itu sendiri, jadi tidak perlu dibelah. Hal ini berarti bahwa MRI dapat menemukan masalah dalam tubuh sebelum bermasalah muncul banget. Misalnya, fungsi MRI itu biasanya pada mendiagnosis penyakit dan cedera. Kita bisa lihat kita bisa lihat bagian-bagian yang sulit dilihat seperti otak tulang belakang, bisa deteksi tumor, stroke, tuberkulosis, hernia diskus atau cedera akibat kecelakaan. Bisa juga melihat segi otot atau segi gamal, bisa melihat cedera dan melihat kondisinya. Itu juga bisa langsung melihat jantung dan pembuluh darah. Kita bisa identifikasi apabila ada kerusakan otot atau sesuatu seperti serangan jantung, aneurisma atau masalah katup jantung. Oke, selanjutnya ada konsep fisika yang digunakan. Nah, pada MRI konsep fisika yang digunakan itu ada empat. Yang pertama ada resonansi magnetik nuklir. Nah, jadi nuklir magnetic resonance atau NMR ini intinya dia itu inti hidrogen atau proton yang ada di dalam tubuh. Nah, proton yang ada di dalam tubuh kita ini bertindak seperti magnet mini yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet eksternal yang berasal dari mesin MRI-nya. Nah, nanti proton-proton itu akan tertarik ya. Yang kedua, pelarutan magnetisasi proton. Nah, saat tubuh ditempatkan dalam medan magnet kuat, protonnya itu berorientasi sejajar atau berlawanan dengan medan. Nah, kemudian pulsa RF ini memaksa proton keluar dari keseimbangannya dan saat kembali atau berelaksasi memancarkan sinyal RF yang dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga ada gradasi medan magnet dan juga transformasi Fourier. Nah, untuk memperoleh informasi spasial, digunakan gradasi medan magnet sehingga frekuensi sinyal lokal berbeda. Nah, kemudian datanya ini diolah melalui transformasi Fourier menjadi citra yang gambar yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yang keempat ada konsep mengenai relaksasi T1 dan T2. Nah, waktu yang diperlukan proton untuk kembali ke keadaan awal dan kehilangan koherensi itu berbeda-beda sehingga membentuk kontras jaringan yang juga berbeda. Jadi sebelum MRI ditemukan, eh, pencitraan medis menggunakan sinar X, radiografi, dan tomografi terkomputasi untuk struktur tulang dan organ besar, namun dengan radiasi dan keterbatasan dalam jaringan lunak. Ultrasonografi digunakan untuk jaringan lunak tertentu, tetapi dengan resolusi atau penetrasi yang terbatas. Selanjutnya adalah contoh soal MRI dalam fisika. Yang pertama, sebuah proton dalam jaringan tubuh berada dalam medan magnet 3T. Jika frekuensi lamur proton lambda sama dengan 42,58 MHz per T adalah F sama dengan lambda B. Hitung frekuensi resonansinya. Jawaban F sama dengan 42,58 MHz per T kali 3. T sama dengan 127,74 MHz. Next. Contoh soal yang kedua, pada MRI, waktu relaksasi T2 pada jaringan putih white matter adalah sekitar 80 ms dan jaringan cairan cerebrospinal CSF sekitar 200 ms. Jelaskan aspek pencitraan kenapa CSF tampak terang pada gambar T2 white dibanding jaringan putih. Jawaban adalah karena T2 CSF lebih panjang sehingga sinyal bertahan lebih lama, lalu menghasilkan kontras terang di T2 wait. Oke.
Untuk soal yang terakhir, dalam pencitraan MRI, jika digunakan gradiasi medan magnet yang memperbesar variasi frekuensi lokal, maka resolusi spasial meningkat. Jelaskan konsep fisika yang mendasari dan mengapa resolusi meningkat. Jawabannya adalah karena gradiasi medan membuat frekuensi presensi proton berbeda di lokasi yang berbeda, encoding frekuensi atau fase. Dengan memetakan sinyal berdasarkan frekuensi atau fase, posisi spasial dapat ditentukan. Semakin kuat dan rapat gradasi, perbedaan frekuensi lebih besar antar lokasi sehingga resolusi spasial lebih baik. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.